Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau cari dia karena rupanya, rupa akan berubah. Kau nikahi dia karena kayanya, boleh jadi dia besok menjadi susah. Kau nikahi dia karena bangsawan, bangsa yang hidup di awan, boleh jadi dia melanggar pantangan suku. Kau nikah karena dia, kenapa? Kenapa kau nikahi dia? Dia dulu Pak Ustadz bunga desa, tak ada yang lebih cantik daripada dia. Sekarang lisut Ustaz. Dulu bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pauh dilayang, rambut bak mayang terurai. Oh, tak ada lagi Ustaz, siang dan malam jadi kenangan, siang terbayang, malam terkenang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Sekarang mau muntah aku nengoknya Ustaz. Tapi ada yang tak lekang karena hujan dan tak lapuk karena panas. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Apa dia? Pandanglah agamanya. Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha karena kaya. Wali asabiha karena keturunan. Wali jamal, beautiful. Walidin karena agama. Fasfar bizatiddin, pandanglah agamanya. Paham anak lajang? Jangan kan tengok, kenapa kau nikah sama dia? Sepatu tumitnya 15 cm. Asal dia berjalan, aku yang cemas nengoknya. Dagunya lancip Ustaz, hidungnya tajam, rupanya bencong. Lady boy. Muka lady, kaki boy. Hati-hati kalian. Ada kontesnya di Thailand. Miss Universe Lady Boy. Na'udzubillah. Tapi kalau kalian pandang karena agamanya, nikah kalian dengan baik. Laki-lakinya soleh, perempuannya solehah, tapi pergaulannya tak baik. Kenapa kalian bonceng-boncengan berdua ini? Pacaran Islami Ustaz. Kami nggak ada pegang-pegangan. Kemana kalian? Dengar pengajian Ustadz Somad. Setan sedang bermain. Makanya ini negeri Syekh Abdurrahman As-Singkili. Laki-laki perempuan tak boleh bersatu. Ini perempuan semua. Ini laki-laki semua. Yang di tengah kameramen. Kenapa? Karena laki-laki yang soleh tak boleh dekat-dekat perempuan yang solehah. Tak ada pacaran Islami. Yang kalian pacaran, kami pacaran Islami Pak Ustadz. Manggilnya aja ya akhi ya ukhti. Bulan kedua habibi habibati. Bulan ketiga ya ummi ya abi. Bulan keempat ya almarhum almarhumah. Tak ada. Laki-laki yang gagah perkasa bukan yang berotot. Laki-laki yang gagah perkasa bukan yang pakai motor besar. Laki-laki yang gagah perkasa adalah yang berani datang ke walimu dan berkata, kupinang kau dengan bismillah. Jangan datang dia sore-sore. Ini hari apa ini? Datang dia sore-sore pakai motor. Jalan-jalan kita, ayo. Mana harga kehormatan dirimu? Jalan di tepi pantai, pergi sana, pergi sini, gonceng sana, bonceng sini, datang angin, masuk angin, gembong. Yang menahankan hamil 9 bulan 10 hari, mereka atau mereka? Nih, yang muntah-muntah ngidam, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, laki-laki apa perempuan? Kalian yang susah. Mau kalian susah? Tengok. Ustadz Somad itu tak usah kita undang lagi. Banyak yang ngajak putus sejak dia ceramah. Mereka adalah adik kita. Mereka adalah kakak kita. Mereka adalah anak perempuan kita. Makanya ketika kita lihat ada anak perempuan dibonceng orang, andai anakku menengok anak orang macam anak kita, itulah iman. Tapi menengok bini orang macam bini kita, waspadalah. Apakah mau anak perempuan kalian disia-siakan orang? Mau adik perempuan kalian disia-siakan orang?
Maka jaga kehormatan perempuan. Yang pacaran, keluarkan HP sekarang, cari nama dia, delete. Siap? Siap. Siap. Buka gadget kalian, cari www.facebook.com unfriend. Kalau dia nanya, teganya. 5 tahun lagi akan kupinang kau datang. Begitu. Kalian jawab pula lah. Kau datang 5 tahun lagi sebelum ada yang mendahului. Pas datang dia 5 tahun lagi, gimana? Bisa ku nikahi engkau? Mohon maaf, kau sudah disalib Valentino Rossi. Rupanya ada yang lebih ganteng, lebih kaya, lebih maco, lebih taat, lebih soleh. Apakah engkau kecewa dan putus asa? Tidak. Apa kau katakan? Bunga bukan setangkai, kembang bukan seekor. Patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Cuy. Jangan kau tunjukkan kau lemah. Jangan kau tunjukkan kau depresi, putus asa. Tunjukkan bahwa kau kuat dan perkasa. Kalau perempuan macam kau kecil lah, 5 lagi bisa ku dapat menjelang sore nanti. Habis itu kau pergi, udah agak-agak sunyi, tak ada orang, barulah nangis itu. Jangan di depan dia kau menangis teganya kau. Jangan. Jangan pernah kau tunjukkan bahwa kau laki-laki yang lemah. Kau laki-laki apa perempuan? Tunjukkan. Be a man. Jadi laki-laki yang perkasa. Ini banyak ini laki-laki ini. Kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eka perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada kalian macam itu, kalau ada yang model mental begitu, balik dari sini, ambil gunting, potong barang, kasih ke ayam. Saya mulai ceramah tadi jam 9:30, sekarang jam 10:30. Rupanya setiap ada yang ngasih kertas begini, itu berarti saya sudah ceramah 1 jam. Sementara baru jodoh, belum lagi lahir anak menyusukan, panjang lagi ceritanya. Setelah kalian dipinangnya, menikah, maka laki-laki pun ingin mewujudkan punya anak macam Syekh Abdul Rauf As-Singki. Baca doa. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa tidur, jangan baca sekarang. Nanti begitu dibaca, doa hubungan, jangan dibaca. Kalian hafal-hafal aja sekarang, tapi jangan baca dulu. Karena kalau kalian tak baca doa, setan ikut. Ustadz, kenapa anak saya ini macam setan? Ikut dia nyumbang 5%. Itulah maka anak itu macam hantu. Oleh sebab itu maka minta doa jauhkan dari setan. Sholat sunat dulu. Malam itu tahajud. Datanglah laki-laki soleh dari singkel mengambil air, memercikkan ke wajah istrinya. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru bulan madu honeymoon kemarin, wake up my darling. Wake up my honey. Mereka pun sholatlah mengarah ke pantai menuju. Ini pantai lepas ini, langsung tembus ke India, ke Arab ini. Ustaz tahu dari mana? Pak Wabub ngasih tahu tadi. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini ma'muman. Supaya anaknya menjadi soleh macam Syekh Abdul Rauf As-Singki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mertua dari sebelah kamar mendengar, bang, kok masjid udah hidup mikrofonnya? Bukan masjid itu Adinda. Jadi menantu kita sedang tahajud di sebelah. Allah. Kenapa Adinda? Kita udah nikah 30 tahun tak pernah tahajud. Menantu kita memang beruntunglah. Dari mana menantu kita itu? Dari singkel.
Oleh sebab itu kalian yang mau mencari jodoh yang soleh-soleh, di Singkil inilah tempatnya. Jadi, macam-macam tak yakin ku tengok. Lalu Allah pun mengabulkan doa. Tiap malam kalian minta Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Kira-kira masalah anak nih hebat orang dulu apa orang sekarang? Orang sekarang kaya, duit banyak, anak 1, 2. Kenapa anakmu cuma 2? Asik main WhatsApp, tak sempat. Main WhatsApp sampai jam 12, jam 1 menguap, tidur. Orang dulu habis dari sawah, habis motong karet, habis manen kebun, pulang ke rumah, makan sambal belacan, menguap, tidur, lahir 10. Anaknya 10, 10-10-nya jadi orang. Sekarang 2 orang, 1 hantu, 1 setan. Kira-kira yang berkah itu orang dulu apa orang sekarang? Orang dulu habis sholat subuh berjamaah, sarapan, baru pergi kerja. Sebelum maghrib sudah pulang, sholat ke masjid. Orang sekarang sebelum subuh sudah berangkat, habis isya baru pulang, cari rezeki tunggang langgang lintang pukang. Berkah tak ada, mati di tengah jalan ditabrak truk, habis. Hidup tak berkesan sama sekali. Saya bukan mau mengatakan kita balik ke zaman silam, mari maknai hidup. Makanya kalau mau sedang selera makan, makan aja lah. Nah, ingat juga aku sama kepiting itu lagi. Akhirnya buah dari makanan halal tadi lahirlah anak. Tapi karena istri tadi soleha, sedang hamil tua, memasak sarapan pagi, nasi goreng, suami tercinta, buah hati belayan jiwa. Sallallahu ala Muhammad. Teng 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 teng. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat kalian yang soleh, tapi kalau dapat kalian kuntilanak, jangan heran anakmu tuyul, karena kau nikah sama sundel bolong. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, sebelum memasak nasi goreng tadi cuci tangan, kukunya pendek. Ini ndak, kuku pandang, tak berpotong. Di atas black kutek, di bawah black daki. Belum mandi, belum cuci muka, masak nasi goreng pakai daster. Tengok garam tak ada. Adinda, enak nasinya. Iya. Apa resepnya? Nih. Nasi sudah jadi tai ayam. Udah hancur begitu, cerita bubur ayam juga lagi. Setelah anak tadi lahir, selama dalam kandungan apa yang dibacanya? Pagi dia sholat duha. Kata dokter SPOG banyak, ibu biar anaknya mudah nanti lahir, ibu mesti banyak jalan, banyak bergerak, ikut senam hamil. Tapi dalam hati dia berkata, aku tak perlu ikut karena aku selalu sholat duha. Selesai sholat duha dia baca surat Yusuf. Dia tanya, Pak Ustadz, Buya, Kiai, saya sedang hamil Pak Ustadz. Ya, kira-kira kalau saya hamil ini cocoknya apa? Banyak baca Quran. Surat apa? Baca aja lah semua. Ya surat apa? Surat Yusuf lah, kau baca surat Yusuf. Maksud Ustadz tadi ngasih tahu surat Yusuf supaya iman anak itu macam Nabi Yusuf. Diajak berzina tak mau dia. Aku takut sama Allah, itu maksudnya. Rupanya bini kau tadi salah faham. Disangkanya anak itu lahir ganteng macam Nabi Yusuf. Pas lahir ditengok hitam, pesek, pendek. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Saya sudah mengamalkan 9 bulan 10 hari surat Yusuf. Kenapa anak aku ini hitam?
Pak Kiai tadi tak marah, dia senyum aja. Suami kau mana? Itu Pak Kiai. Sama lah. Jadi kadang kita nih banyak gagal paham. Allah tidak menengok rupamu. Allah tak menengok bentuk tubuhmu. Yang ditengok Allah hati dan amal solehmu. Nah, itu nanti kau bacakan bagi yang tak ganteng. Abang mau nikah sama aku, apa yang abang bawa? Allah tak melihat rupa. Allah tak melihat harta. Yang dilihat Allah adalah hati, adinda. Kalian juga begitu. Kenapa kau cantik berseri wajahmu? Bekas air wudhu. Ini bekas wudhu. Datang kalian, rupanya aku selama ini tayamum. Lahir anak. Mudah-mudahan yang mengandung anak dimudahkan Allah lahirnya. Amin. Setelah lahir anak, kalianlah yang mengazankan ke telinga anak kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Ada orang singkel membisikkan ke anak waktu baru lahir. Jangan kau menangis, sudah ku kasih kau sawit 3 hektar. Nanti cerita masalah sawit, nanti cerita masalah kelapa nanti. Yang pertama kau bisikkan la ilaha illallah. Itu dulu yang didengar oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dari ayahnya Syekh Ali Fansuri, saudara kandung dari Syekh Hamzah Al-Fansuri As-Singkili. Oleh sebab itu kalau mau melahirkan generasi-generasi macam mereka, mesti siap mental. Anak tadi disusukan ibu, dipeluk sayang, cium buah hati, sampai akhirnya masanya sekolah, masukkan ke pesantren 6 tahun. Setelah tamat itu kirimlah dia ke Makkah, ke Madinah, ke Mesir, ke Kairo. Tapi tentu sesuai dengan bakat anak. Kira-kira anak ibu ini kemana nampaknya? Anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Salah didik, pecandu narkoba. Kemana-mana bawa martil Pak Ustadz, hakim konstitusi. Tukang bukan salah didik, yang belum. Mungkin dia mau jadi tukang, silakan. Yang penting tukang baik, jangan tukang rusak. Yang penting sesuai. Ada anak mau jadi polisi, silakan. Mau jadi tentara, silakan. Mau jadi jaksa, silakan. Mau jadi DPR, silakan. Mau jadi dokter spesialis, silakan. Mau jadi advokat pengacara, silakan. Yang penting semuanya menolong agama Allah. Jadi tidak boleh semuanya jadi ustad. Kalau semuanya jadi ustad somad, ceramah semua, nanti kalau ada yang terjerat kasus hukum, siapa yang membela kalau bukan SHMH? Betul? Ada orang yang tak ceramah, tapi dia berdakwah. Pak Bupati, tak ada Bupati ceramah, tapi dia berdakwah dengan mencairkan APBD untuk sekolah agama. Itu sudah dakwah. Betul? Polisi-polisi malam ini yang berseragam, mereka tak ada yang ceramah. Pak polisi tak ceramah, tapi mereka sedang berdakwah karena mereka ikut mengamankan kajian dakwah malam ini. Kira-kira singkil ini nampaknya tak aman ini. Aman atau tak aman singkil? Kenapa banyak polisi? Mereka bukan tidak aman Pak Ustadz. Ini dipasang jeruji besi ini untuk apa? Karena banyak emak-emak garis keras yang siap menyerbu Ustadz. Bayangkan kalau ibu-ibu sebanyak ini menarik tangan Ustadz yang kurus nih, tanggal lah dia. Ini harus dijelaskan supaya jangan sampai nanti orang nonton acara ini ditengoknya investasi ke singkel gagal karena tidak aman. Singkel aman. Dari mana Ustadz tahu aman? Saya sudah 2 kali kemari, tak ada yang tak aman. Damai, nyaman, tentram, makanannya kepiting juga lagi. Sampai akhirnya anakmu tadi menjadi apa yang dia inginkan.
Tapi sesungguhnya dia adalah tentara-tentara yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdul Somad ini setelah ditengok-tengok lahirnya Syekh Abdul As-Singkili tahun berapa tadi lahir? 1615, 1615, 1615, 1615. Meninggalnya 1693, 1693, 1693. Abdul Somad lahir 1977. Mati 2040. Ambulan sudah jemput. Baru disebut, sudah datang. Memang makbul doa jamaah. Saya sudah hitung-hitung Bapak Ibu, insya Allah mati 2040. Waktu itu umur saya 63 tahun. Kalau sampai. Tengok. Mendengar berita Ustadz mati, menangis anak-anak. Sedih dia Ustadz itu mati. Sedihkah Ustadz Somad? Ustadz Somad mati? Tidak. Karena begitu datang berita Abdul Somad mati sampai dari Riau, dibaca orang Singkil, Ustadz Somad meninggal dunia. Apa kata orang Singkil? Untuk almarhum Abdul Somad yang pernah ceramah di alun-alun kantor Bupati Aceh Singkil, Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Itulah kebahagiaan menjadi ustadz. Kebahagiaan menjadi ustadz bukan karena seragam, karena ustadz tak punya seragam. Kebahagiaan jadi ustadz bukan karena mobil dinas, karena tadi minjam mobil Pak Bupati. Kebahagiaan menjadi ustadz adalah ketika jamaah mendoakan. Apa kata jamaah? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu. Bagi yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Akhirnya kita semua akan yang cantik mati, yang jelek yang ganteng mati, yang miskin mati, yang kaya mati, pejabat mati, polisi mati, tentara mati, dokter mati. Ada yang hidup kekal abadi. Amal soleh. Apakah Syekh Abdul Rauf As-Singkili meninggal dunia? Tidak. Sampai hari ini karyanya dibaca orang. Saya baru pulang dari Jombang, Jawa Timur, berjumpa dengan salah seorang doktor tafsir, dosen pasca sarjana, akan menulis tafsir di Indonesia. Saya tanya dia, sudah punya kitab tafsir terjemahan Al-Mustafid Syekh Abdul Rauf As-Singkili? Ada di rumah saya. Apa artinya? Sampai hari ini dia tidak pernah mati. Karena mereka tetap hidup dalam pikiran mahasiswa se-Indonesia, se-Eropa, di Leiden Belanda. Kitabnya dikaji orang. Maka hai anak-anakku, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Berapa kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili? 23 kitab tebal-tebal. Padahal zaman dia belum ada Google, YouTube, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Sekarang kau kenapa tidak menulis? Anak-anak muda sudah menulis. Sudah Pak Ustadz. Apa yang kau tulis? Update status. Update status yang bermakna boleh. Contohnya malam ini. Ambil foto drone dari atas. Ambil update status. Kesimpulan ceramah Ustadz Abdul Somad tadi. Poin-poinnya. Bagi yang susah tonton saja video berikut ini. Subscribe.